Haleluya. Senang banget hari Jumat ini kita bertemu dan akan ada pembahasan yang luar biasa mengenai tentang bagaimana sih menjadi pria yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kamu diberkati Tuhan? Saya diberkati Tuhan ya. Dan gimana menjadi pria yang diberkati Tuhan? Nah, ini ada kuncinya nih. Nanti Bapak Gembala kita nih, Bapak Gembala CK4 Tanah Abang ini ya, karena menjelaskan lebih penting mengulas banyak hal dan kita akan perlu tahu nih dari sisi firman Tuhan bagaimana diberkati Tuhan ya. Oke, sebelum kita akan memulai, mari kita seruput dulu kopi integritas kita teman-teman. Iya, mana cangkirnya ya? Iya. Bang Saud, di mana cangkirnya? Silakan. Bisa pakai teh aja ya. Iya, boleh nggak apa-apa. Siap. 1, 2, 3, cheers. Tanah Abang CK4. Oh, baik. GBI Tanah Abang CK4 ya, benar ya teman-teman ya. Oke. Baik, silakan Koronel Kusnadi untuk welcoming kepada teman-teman kita di sini, silakan. Halo semuanya. Maaf tadi ya banyak gangguan teknis. Ya, nggak apa-apa. Shalom. Udah datang hari ini. Terima kasih Pak Min, Pak Ios, Pak Saud, Pak Hari, sama Bro Amos. Ada lagi nggak ya? Pak David Chang. Pak David Chang, waduh. Sama Bro Ronald Setanggang, terima kasih udah datang hari ini. Sebentar lagi kita akan mulai. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, sehingga kita bisa fokus ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Salam integritas lagi, yuk. Oke, saya persilakan untuk Pak Saud yang akan jadi WL hari ini. Oke, salam semuanya, suara gitar gimana? Jelas? Bagus. Mantap. Mantap, makan tabungan. Ya, kita siapkan hati kita, para pria-pria yang sejati, untuk menghadap hadiratnya, memberikan terbaik bagi dia malam ini. Terima kasih Bapa buat malam ini Tuhan, oleh karena anugerah kemurahan-Mu kami dapat berkumpul kembali, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, dan memberikan terbaik bagi-Mu malam. Mengalirlah hadirat-Mu, rahmat-Mu ya Abah, kuasa hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dekat bersama di malam, bahwa kami bersama menikmati kasih setia, menikmati anugerah, menikmati kebaikan. Haleluya. Terima kasih terima kasih buat kebaikan, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan, yang kami nikmati selama ini. Terima kasih. Kami mau memuji, kami mau menyembah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, memuji, menyembah. Haleluya. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan, sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini,
Karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan ku mengangkatku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan mengangkatku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan selamanya. Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Selamanya. Kau ajaib bagiku sekali lagi selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ajak perbuatan besar anugerah-Mu bagi kami. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu. Ajaib, 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 ajaib. Kami puji, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Lebih dari segalanya, lebih dari segala Bapa. Kami puji menyembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, pengagungan bagi hati yang menyembah, hati yang memuji. Bermasmurlah bagi Bapa kita, agungkanlah namanya, eluh-eluhkanlah namanya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami memuji menyembah, kami agungkanlah. Haleluya. Hati yang bersuka, hati yang gembira, menghadap Tuhan. Kami berikan yang terbaik malam ini. Pujian kami bagimu, yang hati kami bagimu, masuk kami bagimu Bapa. Segala pujian, segala penyembahan hanya bagimu. Kami berikan malam ini di hadapan tatamu yang kudus. Haleluya. Mari lagi-lagi sembah Bapa kita. Lagi
Muliakan namanya, agunkan namanya, sebagai Bapa kita. Tiada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya dapat menyelamatkan. Selain namamu Bapa, Bapa, Bapa. Oh, ya, ya, ya. Mari lebih lagi. Oh mama sini nama katakan nama. Oh mama siapa yang kau alamu? Nama ya Allah santu. Shalala ya Allah. Bapakku datang menyembah di sini, ku percayakan pada Bapa itu. Aku satu takut, kau satu. Aku satu kita, kau tidak lagi. Aku satu termasuk hidupku. Saat ku lemah, kau kuat. Jadi haleluya, jadi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat nyanyi. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sama-sama katakan nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidupku, di hidupku. Sungguh ajaib perbuatanmu di hidupku. Haleluya, mari sekali lagi sembah dia, puji muliakan namanya. Haleluya, jagatlah kau Bapa, ajaib kuasa kasih-Mu yang mampu memberikan kami, yang mampu memberikan hati kami, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan. Haleluya,
Haleluya. Serahkan ke host. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat malam ini. Kami disegarkan, kami dilawat Tuhan dengan luar biasa. Malam ini kami ucap syukur Tuhan. Kami akan siap menerima berkat Tuhan dengan kesaksian dan bahkan firman Tuhan yang kau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Mintarjo Tuhan, Pastor Rizkia Tuhan, berkati dia Tuhan, urapi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya malam ini kami akan diberkati Tuhan, kami akan berbeda Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semua rekan-rekan. Shalom. Shalom. Haleluya. Pak Gam. Shalom, Pak Akian. Nah, tadi belum. Freddy, ada Pak Robi. Shalom. Shalom Pak Freddy. Shalom Pak David. Shalom Pak Sekian. Shalom Pak Freddy. Ronald tadi. Ada Pak Robi. Pak Hari. Pak Freddy. Shalom Pak Robi. Pak David Chan. Pak Robi. Irvanes. Ayo, mari kita ngopi dulu yuk. Kita seruput lagi kopi kita ya, teman-teman. Cheers semuanya. Cheers. Haleluya. Kebanyakan ngopi nggak bisa tidur nih. Udah malam. Pakai bir, Pak, pakai bir. Ini ada juga Robi ya. Robi, shalom. Shalom, amin. Haleluya. Lagi ada di mana nih, Bro? Di kamar. Oke, siapin kok. Di pantai. Oh, di pantai. Oke, siapin kopi dulu, Bro. Nggak ada kopi, Pak Min. Ntar nggak bisa tidur lagi. Pakai bir, cepat tidurnya. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya adalah apa, Pak Rona? Laki-laki? Pria yang diberkati. Pria yang diberkati. Oke, amin. Pria yang diberkati berarti ada di Mazmur ya, 128. Ayat 1 sampai 4 saya rasa ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 saya rasa ada di sana ya. Haleluya. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, ayat keempat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya ya. Jadi bisa juga ini laki-laki yang sudah dewasa ya. Amin. Seorang pria. Haleluya. Jadi kalau kita lahir laki-laki belum tentu kita dewasa dalam sikap kita atau dalam rohani kita, tapi seorang yang sudah dewasa disebut seorang pria, sudah punya tanggung jawab, udah tahu tanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Di sini dikatakan diberkati oleh Tuhan ya, seorang laki-laki ya, dan kuncinya adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi apakah kita orang yang takut akan Tuhan? Kalau kita malam hari ini sebagai seorang pria yang takut akan Tuhan, saya percaya kita orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya pasti atau enggak diberkati? Ya, kenapa mesti diberkati? Kenapa Tuhan mesti memberkati? Nah, Ulangan 28
Nah, kita akan lari ke Ulangan 28 ayat 1. Judulnya apa perikopnya? Berkat, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan terus, saudara, itu janji tentang berkat, saudara. Kemudian kalau kita lari ke ayat 15, ya, lari ke ayat 15, temanya udah beda lagi. Temanya kutuk, karena lawan dari berkat adalah kutuk, ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, ya. Nah, ini dia tuh. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, macam-macam, saudara. Jadi tadi menjawab Mazmur 128, mengapa Tuhan harus memberkati kita, sepertinya Tuhan memang harus memberkati orang yang takut akan Tuhan, karena itu adalah perjanjian yang kita buat sama Tuhan. Jadi kita yakin kenapa kita diberkati Tuhan, karena Tuhan buat perjanjian dengan kita. Syaratnya adalah kalau kita takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi perjanjian itu dipegang oleh dua belah pihak. Ya, selama kedua belah pihak memegang perjanjian itu, maka perjanjian itu akan berlaku. Demikian juga kalau salah satunya sudah enggak mau berpegang lagi, maka perjanjian itu akan batal. Jadi kehidupan kita ini, hubungan kita sama Tuhan didasarkan kepada apa? Perjanjian, ya. Sehingga Alkitab kita mencatat perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu ya. Kenapa ada orang hidupnya beda-beda, gitu ya. Ada yang diberkati Tuhan, ada yang nggak diberkati Tuhan. Apa sih berkat Tuhan itu, gitu ya kan? Nah, berkat Tuhan itu kalau menurut saya gini, berkat Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan, di mana kita bekerja dan Tuhan memberi hasil berlipat ganda. Tetapi kalau Tuhan nggak memberkati kita, kita bekerja dan Tuhan memberkati dengan berkat jerih lelah, berkat biasa aja. Nah, ini yang membedakan antara gini, orang yang nggak kenal Tuhan diberkati nggak? Mereka nggak diberkati, saudara. Mereka cuman menikmati hasil jerih lelahnya aja. Jadi mereka bekerja, mereka mendapatkan hasil. Nah, beda sama orang yang diberkati. Orang yang diberkati bekerja, tetapi hasilnya itu bisa berlipat-lipat ganda, bisa dinikmati oleh kita. Nah, itu artinya gini, kita diberkati oleh Tuhan. Nah, waktu kita diberkati oleh Tuhan, tentunya kadang, seringkali gitu ya, Tuhan itu akan menguji kita. Sebab itu kalau kita lihat Ulangan pasal yang ke-8, ya, kita mundur, Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11 berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau apa? Janganlah engkau tinggi hati.
ya. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, ini dia. Jadi Tuhan nggak mau kita ini tidak melakukan perintah Tuhan. Kita menjadi lupa kepada Tuhan, kita nggak menghormati Tuhan, ya. Tadi bahasanya adalah tinggi hati, ya. Sebentar. Ayat 17 ya, saya suka ini ya. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ada perjanjian, saudara. Jadi nggak usah khawatir karena ada perjanjian antara kita sama Tuhan. Antara nenek moyang kita sama Tuhan. Nenek moyang kita, nenek moyang rohani kita Abraham. Kita berada di iman ya, di iman daripada Abraham, mengikuti iman daripada Abraham, dan di sana ada perjanjian ini. Jadi sekarang ini kita menikmati aja, ya, kita percaya aja, kita hidup takut akan Allah, dan tadi dikatakan apabila engkau nanti sudah, artinya itu belum terjadi waktu itu. Jadi kondisi orang Israel masih baru mau nyebrang ke tanah perjanjian, jadi kondisinya masih miskin waktu itu orang Israel, karena 40 tahun berputar-putar di tanah perjanjian. Tetapi sebelum menyeberang, Tuhan sampaikan janji ini. Ingat ya, hati-hati. Kalau tabungan di BCA-mu nolnya sudah 9, jangan sombong. Amin, Pak. Amin. Kalau tabungan BCA-mu sekarang baru 2 digit, wah kita nangis, sebut Yesus aja gemeter, air mata keluar. Tapi apakah nanti waktu sudah ya nolnya 6, nolnya 9 kita masih seperti itu atau enggak? Nah, itu penting karena Tuhan katakan gitu kan, kalau kambing dombamu bertambah banyak, engkau sudah bisa beli rumah di Pantai Indah Kapuk 2, di Pondok Indah 3, di Puncak villanya 6 gitu ya. Di mana-mana ada rumah. Kalau mau pesan rumah di Bali sama Bro Ronald, no, banyak ya kan. Nah, kalau engkau sudah kondisinya seperti itu, engkau punya deposito yang banyak, emasmu banyak, hartamu tambah banyak, jangan sekali-kali timbul di hatimu, ini semua karena kekuatanku. Ini semua karena aku. Ini semua karena apa yang kukerjakan, apa yang kulakukan. Nah, sebenarnya untuk itulah proses Tuhan dalam hidup kita. Tetapi seringkali proses Tuhan itu seperti kurang keras gitu. Sebab itu biasanya ya gambarannya orang Israel walaupun diproses oleh Tuhan 40 tahun muter-muter di padang gurun, tetapi waktu dia ada di tanah perjanjian, waktu kondisi bangsa Israel dalam kondisi nyaman, mereka mulai mapan, maka mereka mulai lupa kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah dewa-dewa asing, ya, melupakan perintah-perintah Tuhan. Dan selalu begitu. Sebab itu di Alkitab kita ada namanya kitab Hakim-Hakim kan. Ada kitab Hakim-Hakim. Nah, kitab Hakim-Hakim adalah sebenarnya itu gambaran daripada hidup manusia, dan Tuhan nggak mau kalau umatnya itu seperti itu, ya. Udah diproses, udah ditekan Tuhan, udah diajarin untuk dididik dalam kesusahan, tetapi waktu keadaannya mapan, waktu keadaannya enak, maka mereka selalu terus berbalik.
nggak setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Jadi ini pelajaran untuk kita bersama. Mari apapun kondisi kita, mungkin kondisi kita lagi ada di padang gurun hari ini, nggak apa-apa. Memang Tuhan lagi ajari kita untuk apa? Tuhan ajari kita rendah hati, supaya kita selalu rendah hati seumur hidup kita, seberapapun besar Tuhan memberkati kita. Karena kalau saya baca ulangan tadi, ulangan pasal 8, saya yakin, saya tahu, merasakan bahwa gini, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tangkap momennya aja. Karena janji Tuhan, aku akan memberkati engkau, akan menyertai engkau, akan mengangkat engkau, ya, di antara segala bangsa. Nah, seperti itu. Nah, saya tambah dikit. Apa sih artinya takut Tuhan? Kehidupan seperti apa sih kehidupan yang takut Tuhan? Ya, kita semua udah tahu pasti, karena kita semua banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Pasti udah hafal dan sudah menebak, ya. Mazmur 1 ayat yang ke-1 aja kalau gitu kita buka. Mazmur 1 ayat 1 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang yang takut Tuhan, itu dia yang pertama, Daud nasihati gini, dia nggak berjalan atas nasihat orang fasik. Dia nggak percaya kepada ramalan-ramalan. Dia nggak berjalan kepada, dia nggak mencari nasihat kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Gitu. Tetapi dia akan berjalan atau dia akan meminta nasihat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak mau mengikuti nasihat orang fasik. Nah, orang fasik adalah orang yang nggak percaya Tuhan, orang yang nggak tahu Tuhan. Itu dia. Sekalipun dia ke gereja, ya kan? Tetapi dia nggak tahu Tuhan. Jadi yang dinasihatin itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita mengandalkan kekuatan kita, membuat kita mengandalkan kepandaian kita. Nah, itu nasihat orang fasik. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Orang yang takut Tuhan, dia nggak berjalan dalam nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia nggak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya dia itu hidup dalam kebenaran. Kalau tahu ini salah, dia nggak mau ambil. Dia akan selalu berjalan, ini sesuai firman nggak? Ini benar nggak? Kalau benar saya ambil. Kalau nggak benar, saya nggak mau. Ya, karena dia udah berdiri. Tinggal melakukan aja. Berdiri di jalan, tinggal jalanin aja. Ya, apalagi saya nggak ini ya. Orang Kristen kerjaannya apa? Oh ya, dibuka usaha, Pak. Usahanya apa? Itu, Pak, pinjol ilegal. Lagi rame. Misalnya pinjol ilegal, ya Kak. Jadi ini dia. Yang kedua, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi dia mungkin bisa kepleset dalam dosa, tetapi dia nggak berjalan di jalan orang berdosa, gitu ya. Jadi dia tidak hidup dalam dosa, gitu. Dia mencintai kebenaran Tuhan. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, maksud pencemooh di sini adalah orang-orang yang mencemooh akan firman Tuhan. Mereka orang-orang yang, aduh, jangan terlalu rohani dong. Masa, ya kan? Dikit-dikit gereja, dikit-dikit doa, udah jangan sini, ya kan? Sekalipun mereka mungkin pelayan-pelayan pemain musik, mungkin khotbah di gereja gitu ya. Mereka suka nongkrong-nongkrong di depan, mungkin di depan gereja dan sambil ngisap jarum surya gitu ya kan. Wah, mantap. Wah, mereka nggak udah. Wah, saya juga
Emang ada ya? Ada, saudara. Ada. Pendeta lagi puji-pujian, nggak ikut nyembah. WL-nya biar yang memimpin umat puji-pujian. Pendetanya di samping gereja ngerokok dulu. Wah, ya kan? Takutnya nanti waktu khotbah mulutnya kecut kan repot, ya kan? Supaya nggak kecut, ngerokok dulu dia di sampingnya kan. Nah, ya oke sih gitu. Tadi ada seperti itu ya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, jadi orang-orang yang mencemooh. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya, ini kan ngerokok juga nggak apa-apa, itu dosa ngerokok sama makan babi sama, tahu nggak? Jadi kamu nggak ngerokok tapi makan babi ya sama aja membinasakan bait Allah. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi ada yang lebih sadis dari itu kan, mereka mencemooh firman Tuhan, nggak percaya kepada kedatangan Tuhan. Dan artinya gini, kita nggak boleh hidup benar, kita nggak boleh hidup sesuai dengan firman. Waktu kita hidup sesuai dengan firman, kita dicemooh oleh mereka. Nah, ciri yang selanjutnya, yang terakhir adalah gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Inilah ciri, ya. Inilah tanda orang yang takut akan Tuhan. Yang terakhir, dia nggak baca koran nggak apa-apa, nggak baca detik nggak apa-apa, yang penting baca firman. Dia nggak lihat YouTube nggak apa-apa, nggak lihat TV nggak apa-apa, yang penting dia firman nomor 1. Nah, waktu kita bisa menganggap membaca firman adalah hal yang paling penting dalam hidup kita setiap hari, maka sebenarnya gini, kitalah anak-anak perjanjian itu. Kitalah orang-orang yang takut akan Tuhan itu. Dan saya percaya waktu kita lakukan ini dalam hidup kita, maka kita orang yang gini, yang ada perjanjian dengan Tuhan. Dan kita berkata, orang laki-laki yang seperti ini, dia adalah laki-laki yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya rasa karena Bro Ronald udah ambil gitar, saya harus akhiri sampai di sini. Dan sebentar kita akan diskusi. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Gem. Sebelum kita diskusi, kita nyanyikan lagu yang tadi ya, terakhir ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Sekali lagi ya, mari kita nyanyikan bersemangat. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you Pak Gembala. Saya sangat diberkati. Ternyata teman-teman, bahwa menjadi orang-orang yang diberkati, pria yang diberkati, itu kuncinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan ya. Jadi jangan berdosa, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melakukan, semuanya itu direnungkan. Oh, hari ini aku berbohong nggak ya? Ampuni aku Tuhan. Oh, hari ini aku mencuri nggak Tuhan? Mencuri kemuliaan-Mu Tuhan nggak? Atau aku mencuri hatinya wanita lain nggak? Mari kita bertobat bersama-sama. Kalau yang udah punya istri ya, kalau yang belum punya nggak apa-apa, mencuri perhatian kan, nanti lama-lama. Siapa yang ngomong ini?
Pak Amos. Oke, baik. Saya sangat senang banget dengan materi ini, Pak Gem. Kenapa? Banyak orang merasa diberkati tapi nggak diberkati gitu ya. Udah punya rumah, udah punya istri cantik gitu. Oh, ini para pria nih. Saya pernah lihat itu pria selingkuh gitu kan. Ya ampun, yang diselingkuhin pembantunya, mukanya pembantunya gini, padahal istrinya, waduh cantiknya minta ampun. Gimana itu? Pria yang diberkati tapi kok udah punya adonan tuh Pak, tergantung adonan. tergantung adonan, ngembang dia yang adonannya. Wah, ini benar Pak Saud. Saya ngelihat sesuatu yang kayak gini. Pria diberkati tapi nggak merasa dia diberkati. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Tadi Pastor Pak Gem bilang kunci dari berkat adalah takut akan Tuhan. Nah, Ulangan 28 bilang begini. Segala berkat ini, ayat 2 ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik, ini kita akan diskusikan teman-teman. Bagaimana nih kita bisa diberkati dengan kita bisa mendengar suara Tuhan. Ada yang bisa kembangin, Pastor David Chang. Coba Pastor David Chang. Pria yang diberkati, benar nggak sih harus dengar firman, dengar suara Tuhan dulu, baru menjadi pria yang diberkati. Boleh Pastor David Chang? Sudah pasti ya, orang yang harus ada Yesus atau ada firman Tuhan di dalam, dia yang diberkati. Karena kalau orang punya kekayaan tapi nggak ada Yesus, dia nggak bisa menikmati kekayaannya, percuma. Kalau misalnya nggak ada Yesus, dia punya pekerjaan tapi dia nggak happy di pekerjaannya, percuma. Oh iya betul. Dia banyak pertanyaan yang membingungkan di dunia kekuatan hidupnya. Kalau kita ada Yesus, pertanyaan itu akan hilang semua dan dia akan hidup dengan ketenangan. Itu adalah berkat yang sesungguhnya, kemampuan untuk menikmati kekayaan, kemampuan untuk menikmati pekerjaan, dan kemampuan untuk hidup damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan itu dapat dicapai hanya takut akan Tuhan. Wow, berarti benar. Berarti betul ya Pak David Chang, kalau dengan kita takut akan Tuhan dan selalu baca firman Tuhan setiap hari, kita itu menjadi pria yang merasa diberkati walaupun ya masih gentengnya bolong-bolong ini. Kalau hujan kebanjiran ini gimana, tapi merasa diberkati gitu ya. Tapi karena dengan begitu kita merasa fulfill God presence itu bikin kita jadi kaya ya, berlimpah ya. Sempurna. Sempurna ya, Pak. Benar. Mungkin dari Pak Sekian bisa tambahkan bagaimana menjadi pria yang diberkati seperti Pak Sekian ini. Haleluya. Silakan Pak. Ya, kalau pandangan saya sih mungkin masalah berkat itu kan bukan hanya materi ya. Kalau menurut saya mungkin yang namanya orang diberkati Tuhan, ada kehidupan dia, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Gitu. Ya kalau ada kehidupannya dia banyak uang, nggak damai, nggak sejahtera juga, nggak sukacita juga, saya rasa bukan diberkati ya. Ya kalau menurut saya juga yang paling utama sih kita harus dekat sama sumber berkat itu siapa sih? Tuhan Yesus kan. Kalau kita udah dekat sama Tuhan Yesus, sumbernya itu pasti kan dia akan nuntun kita. Yang paling penting kita mau percaya gak? Tadi kan Pak Men ada bilang mengenai masalah perjanjian. Kalau Tuhan udah berjanji sama kita percaya nggak? Beriman nggak sama dia? Kalau beriman melangkah, ditunjukin seperti apapun seakan-akan tidak masuk akal, jalanin aja. Toh berkat itu kan bukan hanya keberhasilan. Berkat itu kan kesehatan aja udah berkat itu. Kita punya kehidupan yang damai, tadi yang saya bilang damai kan berarti tidak bermasalah apa-apa. Kalau sejahtera kan hidupnya berkecukupan lah. Merasa cukup apapun yang didapat berarti merasa cukup. Sukacita ya berarti dia nggak pernah bermuram. Dia menganggap segala sesuatu yang dia dapat walaupun kecil atau apa, dia mencukupi diri, ya sejahtera aja bagi dia. Bagi dia enak aja. Saya rasa kalau menurut saya sih yang diberkati Tuhan kurang lebih begitu aja. Wow, luar biasa. Thank you Pak David, Pak Sekian ya, bahwa ya memang harus begitu ya. Dekat cinta sama Yesus, dekat sama Tuhan ya. Jadi jangan jauh daripada Tuhan, jangan cari dunia ya. Cari dunia malah bikin kita sengsara teman-teman.
kayaknya benar juga ya, hitungan kita pria ya, diberkati itu kaya, materi, punya rumah, punya ini. Tapi ada tuh saya ketemuin teman saya gitu ya, punya segala macam gitu, punya istri, punya anak, punya rumah lantai 2 gitu, rumahnya di pinggir sawah di Bali nih. Tapi kalau saya ketemu sama dia, masalah aja dia ceritain. Nggak pernah ada senang-senang. Gue bilang, gue heran deh bro, datang ketemu lu kayaknya masalah mulu, perasaan lu punya rumah, punya ini. Iya bro, nggak tahu kenapa bro, aduh istri gue kok cerewet banget gini-gini, waduh. Sampai aku tanya sama dia, lu diberkati nggak sih? Nggak merasa diberkati ya bro ya? Gitu. Ya gue diberkati sih, tapi kok hidup gue kayak gini ya gitu ya. Karena itu tadi benar pada sekian bilang, harus dekat sama Tuhan. Jadi hidup kita itu nggak dibatasi oleh karena materi atau oleh karena sewotnya istri gitu. Enggak. Malah kalau kita dekat sama Tuhan, sewotnya istri jadi nyanyian paling merdu di pagi hari. Haleluya. Pada Pastor Yos ini ketawa. Boleh Pastor Yos bagikan itu. Gimana Pastor Yos? Nyanyi nggak pagi-pagi? Ya, kenapa Bro Ronald suka curcol sih ya? Curhat colongan begini, bingung saya nih, curcol nih. Nggak apa-apa, Pak. Mumpung nggak ada istri di sini, Pak. Kedengeran itu istri-istri di sebelah kita ini. Ya, kalau saya jujur pria yang diberkati, kalau saya posisi dekat sama Pak Freddy, dekat sama Ko Aken, jadi merasa nggak diberkati saya. Gitu, kalau saya posisi di sampingnya Pak David merasa nggak diberkati malah. Betul. Ya kan, kalau saya sama Bro Ronald 11-12 mungkin kan ya sama-sama hamba Tuhan. Ya, tapi enggak. Ukuran berkat itu saya patokin di sini ya. Berkat itu tergantung ukurannya dari mana, relatif. Kalau dari materi, ya jauh semua kita. Mungkin kalau saya posisinya merasa belum diberkati untuk ukuran materi gitu. Tapi kan kalau saya kan nanti saya suka tuh kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Ayatnya Pak Min baca tadi di Mazmur 128 ayat yang saya suka itu ayat yang kedua contohnya. Dikatakan begini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, kita bisa menikmati berkat, masih bisa makan, masih bisa berbagi, itu udah diberkati gitu loh. Kita dari jerih payah, dari pekerjaan kita, misalkan dagang kita, itu udah diberkati. Saya merasa beberapa waktu yang lalu, ya saya bukannya gimana-gimana ya, pas saat-saat yang tipis, lagi tiris gitu ya, pas saat-saat harus ada 1-2 hal yang diselesaikan gitu, nggak dilalah gitu ya, ada orang, yo saya mau madu dong, nggak tanggung-tanggung 10 botol gitu. Saya pikir, wih hebat bener ya Tuhan, pas banget gitu ya. Terus ketika waktu itu anak saya, istri saya pas habis lagi, bisa-bisanya langsung berat gitu, saya bisa beli kuota buat mereka, beli makanan. Saya ngerasa, oh gini ya, oh ini ya, hanya diberkati ya simpel ya, sedikit, sesuatu yang sedikit aja gitu. Saya merasa kok pas gitu ya, kira udah tiris, udah tipis banget, udah mau habis kok pas ada aja gitu. Saya sampai, oh iya Tuhan ya, oke makasih Tuhan. Saya merasa itu saudara ya, diberkati itu relatif ukuran gitu ya. Terus ketika ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, ya kan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jujur aja saudara ya, saya hari ini ditelepon CBN Bro Ronald, jadi Bro Ronald saya harus sebetulnya untuk interview. Jadi pastor, jadi ini interview untuk CBN untuk solusi gitu ya saudara ya, untuk kesaksian. Cuman saya tinggal tunggu ACC istri saya karena ini nyangkut istri saya gitu kan. Kalau saya udah siap, artinya ya kesaksian itu untuk memuliakan Tuhan. Ya nggak tahu mau ditayangkan kapan, tapi besok konfirmasinya Bro Ronald. Nah, saya punya kehidupan yang dimana ini ya nggak apa-apa ya, saya bukalah namanya Kul Pria, biar saya juga pulih, biar saya juga selesai. Ya Pak Freddy, Pak Sekian, Pak Min biar dengar ya semua. Gitu. Jadi
ada masa-masa waktu itu 2017, menurut saya sesuatu yang paling fatal di hidup saya gitu. 2016 lah. 2016 itu Juli, karena memang sudah gawat sekali tour and travel di mana saya in-house sebagai pembimbing rohani untuk leader, saya putusin keluar. Ya nggak mikir panjang lah, pokoknya saya keluar orangnya gitu. Kalau di kerjaan tak beres buat saya, entah dari sayanya atau dari situasi kondisinya, saya keluar aja sudah. EGP emang gue pikirin gitu, bahasanya gitu, saudara, keluar aja lah, biasanya gitu saya. Dan saya benar keluar 2016 Juli saya keluar, ternyata istri saya waktu itu saya andelin, ketopang istri saya seorang sekretaris, 2 direksi sekaligus 2 direktur yang dia pegang. Jadi ya puji Tuhan, sebetulnya dari Juli itu sampai Desember ketopang sama istri saya. Istri saya di grupnya Pak PW, Tommy Winata, di Atta Geraha Group. Jadi cukup menopang saya, intinya begitu ya saudara ya. Saya santai aja karena pelayanan masih jalan, tetapi entah tidaklah proyek Teluk Benua, reklamasi Teluk Benua Bali itu ditahan sama Pak Jokowi, nggak boleh. Jadi Pak Tommy Winata sangat terpukul dan divisi untuk pembangunan Teluk Benua Bali itu di stop. Waktu di stop itu istri saya direksinya dipindahin ke Electronic City sama ke Discovery Hotel punyanya Pak PW, Tommy Winata. Jadi istri saya bengong, waduh, nggak ada kerjaan karena kan yang dilayani, artinya yang diurusin istri saya adalah direksi itu, 2 direksi itu. Istri saya mau ditawari gini, kamu pilih ke Discovery Hotel atau pilih ke Borobudur Hotel. Bahasanya untuk pelayanan lah, untuk kerja di sana. Saya bilang Sabtu Minggu masuk. Terus saya terus terang aja, gaji berapa? Setengahnya. Saya kaget. Waduh Tuhan. Disitulah saya digandeng sama seseorang yang bisa pinter hitung-hitungan untuk lentur Israel. Digandeng, dia bilang, gue pegang lo untuk marketing, untuk di area Jakarta, pokoknya saya hitung-hitungannya deh. Udah saudara, saya nekat. 2017 itulah awal saya nekat, saudara. Saya tiap kali khotbah, kesaksian tentang Israel, garap itu semua gembala sampai 7 grup terbentuk. Dari 7 grup cuma 1 yang jalan, saudara. Itu pun Desember 2017. Jadi Januari sampai November itu ya harusnya ada biaya operasional segala macam. Udah habis semua. Istri pas Januari 2017 itu pun sudah berhenti. Nah, intinya di situ saudara. Disitulah saya habis-habisan, saya nekat, istri nekat. Dan itu saya udah habis 2018 Januari saya mikir, saya harus kerja lagi lah. 2018 awal Februari saya berdoa, Maret saya udah nggak tahu gimana mikir. Maret saya hubungin Pak Freddy. Pak, saya mau kerja deh. Apa aja sebenarnya gitu. Pak Freddy banyak hal bantu, hal-hal yang urgent, signifikan. Yang pertama-tama bantu saya cukup banyak, saudara. Dan jujur saya kerja cuma satu, saya ingin bertahan hidup aja. Saya ingin bertahan buat istri dan anak-anak. Dan jujur itu kesalahan yang fatal, saya ternyata sibuk pelayanan. Saya sibuk dengan diri saya sendiri, saya kurang apa ya, jujurlah dibilang ngejar PK. Saya kurang perhatian istri saya, kurang memperhatikan istri saya, sehingga ya itu istri saya juga mohon maaf bahasanya kurang disentuh, kurang dijamah, gitu bahasanya. Itu yang bikin dia juga merasa saya datang pulang kerja, pulang pelayanan, itu sudah. Saya nonton TV, saya nonton bola, saya main game bola, udah. Pokoknya hidup saya itu nggak beres dong. Karena saya mikir saya stres. Ternyata kalau saya stres itu ternyata begitu. Pelariannya begitu. Saya diem, nggak banyak ngomong sama dia. Ya udahlah, kan lu ngurusin anak sudah. Wah, itu fatal. Itu fatal.
Nyaris saya kehilangan istri saya, nyaris. Dan Tuhan tuh baik. Saya cuma berdoa suatu hari saya bilang gini, Tuhan selamatkan hambamu, selamatkan keluarga hambamu, selamatkan kami Tuhan. Cuma itu doang doa saya. Dan saya melihat ini sedang digenapi, ayat yang ini sedang terjadi, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, sedang digenapi. Semenjak saya memutuskan untuk ke Tanah Abang. Saya nggak ngecap Pak Min di sini, saya nggak ngecap Pak Akian di sini, saya nggak ngecap ke Pak Freddy, artinya bukan ngejilat, enggak. Saya ngerasa sendiri. Istri saya mau singer, istri saya mau WL, bahkan istri saya itu mau sungguh-sungguh melayani, berubah itu per 2020 di Tanah Abang. Dan saya sangat bersyukur, bahkan tuh bisa-bisanya gitu. Pagi-pagi istri saya duduk sendirian, pas saya lagi juga baru datang, saya masih ingat Pak Akian. Thank you banget Pak Akian. Pak Akian deketin istri saya, ngomong, Poni, sabar ya. Ya, dampingin Ios, jagain Ios. Saya kaget, istri saya ngomong begitu. Aduh Pak Akian ngomong begitu ke saya bingung. Kayak orang tua ngomong, ya emang Pak Akian orang tua, emang Pak Akian ABG, emang orang tua gitu. Nabi. Iya, bisa nasihatin begitu dan istri saya langsung tak gitu ya saudara ya. Dan jujur ya banyak perubahan. Pak Freddy suruh istri saya pon WL, yes. Walaupun awalnya berat, mau sekarang. Anak saya Vanessa mau singer, walaupun ya mic-nya jauh, tapi saya lihat perubahan-perubahan itu terjadi. Bahkan saya mungkin, Pak, kalau kegerakan anak muda di Tanah Abang terjadi ya Pak ya, ntar kalau hacking apa camping, gua ikut. Kamu ngapain jadi kakak pembina, kata Vanessa. Mama mau jadi kakak pembina, enggak, jadi mama pembina. Semangat saudara, semangat. Dan besok minggu WL itu udah seminggu yang lalu Pak, seminggu yang lalu tiap malam puterin handsfree itu, ngapalin lagunya itu. Dan sampai saya buset, gue dikacangin gara-gara dia mau WL, gara-gara mau WL saya dikacangin. Tapi itu yang saya lihat Pak Min, ayat yang ketiga sedang digenapi. Saya merasa saya pulang hari ini, kesukaan saya sambal terasi, ikan goreng, sayur asem, nasi hangat udah ada. Pak mandi atau pas saya kita makan bareng. Saya lihat sesuatu yang berbeda. Ya, bukannya capcay, bukannya punyah ya Pak Akian, bukan enak, tapi itu udah enak buat saya. Itu saja ya, Tuhan berkati deh. God bless you semua. Wow, saya sungguh diberkati Pastor Yos, wah luar biasa. Luar biasa. Thank you ya buat kesaksiannya Pastor Yos. Semua diberkati, semua tepuk tangan dong buat Pastor Yos nih. Luar biasa. Minum dulu. Oh ya, boleh. Mari kita seruput lagi kopi kita, yuk guys. Yuk. Haleluya. Puji Tuhan. Bro Ios kesaksian semuanya pada mencucurkan air mata ya. Iya, gua juga. Yang paling deres kayak Pak Freddy nih. Tapi boleh nih saya kesaksian sedikit tentang pria yang diberkati. Ternyata ya selama perjalanan saya selama ini, saya baru menyadari gitu ya Pak ya. Ternyata yang diberkati itu melihat sebuah perubahan oleh keluarga kita, istri kita gitu. Orang tua kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang kita alami gitu loh. Jadi ketika saya sudah mengalami bersama Tuhan, ternyata itu mengubah istri saya. Bayangin tadi pagi aja nih Pak ya. Gue lagi ngeliatin dia wajahnya. Aku liatin gitu kan wajah dulu, sungguh diberkati ya aku sampai ngeliatin muka istriku gitu diberkati. Tiba-tiba dia ngigau, bapak-bapak ngigau sama seperti ngigau yang kemarin-kemarin. Saya dalam nama Yesus. Aku kaget ngelihatnya. Dia kok ngigaunya dalam nama Yesus. Gue langsung gini, langsung kayak diberkati banget gitu loh, pagem gitu ya teman-teman. Saya liatin. Ya ampun, makin diberkati banget hidupku. Jadi betul juga Pak Sekian juga bilang benar
bahwa hidup kita bukan diberkati kalau karena materi, karena kesehatan salah satunya, tapi ngelihat perubahan wajah istri kita, senyumannya, apalagi dia bilang dalam nama Yesus, di dalam tidur itu gue bilang, profetik banget istri gue gini. Kirain cuma ngobrol aja, ternyata dia ya dalam nama Yesus dia waktu melek sedikit ini jin atau apa gitu mungkin itu. Serius tadi aku kaget nih, dalam nama Yesus ada rekamannya sampai gua rekamin gitu kan. Tadi kan ngerekamin buat lihat kecantikannya dia, gua mau ngerekam dia mau apa. Ternyata dia bilang dalam nama Yesus. Aku bilang luar biasa. Itu berkat buat saya sih Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Di sini ya kalau kita lihat seorang istri kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu jadi berkat loh buat hidup kita gitu. Walaupun kita mungkin masih kurang kita ya mengasihi Tuhan, tapi ngelihat perubahan-perubahan di sekitar kita, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu lebih dari segalanya, berkat-berkat yang lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Yos dan yang lainnya. Mungkin Pastor Freddy boleh dong menjadi pria yang diberkati seperti Pastor Freddy. Kami mau belajar nih. Amen. Bagaimana Pastor Freddy? Silakan. Dari kepala turun ke bawah nih Pak. Iya, soalnya gini, saya mau kesaksian tentang Pastor Freddy. Pastor Freddy itu punya a good heart gitu. Belum Asik. pernah loh, gue ngeliat hamba Tuhan tiba-tiba chat aku gitu ya. Sore nih gue lagi bergumul dengan keuangan gitu kan. Gue Tuhan gimana tiba-tiba kling gitu kan. Shalom Pastor Ronald, apa kabar? Bagaimana kabarnya, keadaannya? Bagaimana makan dan minumnya? Gue sampai kaget loh. Wah, ada hamba Tuhan di dalam hidup gue sampai nanya gitu loh. Luar biasa. Itu langsung gue telepon kan, siapa Pastor? Kok Pastor bisa itu langsung dia tanyain, kenapa ada apa? Ya Pastor saya lagi nunggak 1,5 bulan nih kosanku, tapi ya aku percaya Tuhan ini. Terus berapa? Tapi aku nggak kasih tahu berapa kan. Tapi aku bilang Pastor doain aja, karena saya percaya banget berkat Tuhan akan berkati saya. Langsung pas Pastor Freddy doain aku, gue langsung mengucurkan air mata, gue langsung diberkati banget gitu. Belum terjadi apa-apa, tapi diberkati banget gitu. Aku bilang thank you Pastor, thank you banget. Saya kayak mengalami kekuatan yang baru. Wah, tepuk tangan dong buat Pastor Freddy, di hatinya luar biasa. Silakan Pastor Freddy, bagaimana menjadi pria yang diberkati Pastor? Silakan. Waduh. Kalau yang tadi sih mengenai itu ya, tadi Pak Min ada cerita soal takut akan Tuhan ya, sama mendengarkan suara Tuhan sih. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong soal itu, kadang-kadang tinggal kita ketaatan aja sih melakukannya ya. Jadi sebenarnya yang Ios gumulkan sebenarnya sudah setengah tahun apa 1 tahun sebelumnya tuh saya sudah di info sama Tuhan. Jadi waktu itu tolong Yos gitu kan, tolong Yos. Terus tapi saya telepon si Yos gitu kan, Yos kamu kabarnya gimana? Oh baik, semuanya baik gitu kan. Oh kayaknya gue salah denger nih suara Tuhan nih ya. Nggak perlu ditolongin nih, orangnya baik-baik aja semua. Oh, Pak Freddy baru hari ini ngomong nih Pak Freddy. Wah itu kesaksian nih Pak Freddy. Ya mungkin saya pikir, wah ini salah dengar nih gitu kan. Terus habis itu, kalau nggak salah setahun lah gitu. Tiba-tiba dia telepon gitu kan. Sudah ada sih di hati saya, ini memang dia perlu ditolong nih. Gitu. Jadi ya saya langsung iyakan, ya udah saya langsung gitu. Ya memang kadang-kadang butuh ketaatan sih melakukan sih. Ya saya juga diberkatin sih ada Yos di tim saya. Kemudian kayak tadi Bro Ronald juga cerita, itu sebenarnya ya dikasih tahu juga sih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di 2 hari sebelum ditelepon sudah di ngiang-ngiang gitu. Kok ini Bro Ronald nanti kalau dia dari Bali pindah ke Jakarta, gimana ya? Gitu kan, buka usaha kuliner nggak gampang juga loh di Jakarta.
saingannya kan banyak gitu. Terus ya saya telepon langsung ya, saya telepon. Ya begitu, saya nggak tahu, sadar benar-benar nggak tahu kondisinya, nggak tahu. Bukan dibuat-buat sih, memang nggak tahu sama sekali. Tapi ya memang disuruhin. Terus ya mendengarkan, soal mendengarkan saya juga teringat soal tadi pas waktu sharing. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, memang mendengarkan itu sangat penting sih. Karena seperti murid-murid pernah ada suatu peristiwa di mana dia harus membayar pajak. Dia harus membayar pajak buat guru dan buat pemerintah lah ya. Maksudnya waktu itu harus membayar pajak lah intinya. Dan terus waktu itu Tuhan Yesus suruh apa? Pergilah ke danau, pancing ikan di sana, nanti kamu akan ketemu dirham, kemudian bayarlah pajak ke pemerintah. Jadi kadang-kadang sesimpel itu sih mendengarkan suara Tuhan, tinggal taat aja mau apa enggak gitu. Kadang-kadang kita sudah dikasih kunci, tinggal kita buka pintunya, sudah dapat jawabannya gitu. Tinggal kita taat aja. Jadi kalau pada saat kita mendengar suara itu, kadang-kadang kan memang kita perlu uji ya, kita perlu uji. Tapi pada saat itu benar-benar benar gitu, dan kita lakukan, ternyata itu kunci jawaban untuk hidup kita gitu. Melanjutkan perjalanan hidup kita itu kepada suatu keberhasilan sama ke level yang berikutnya gitu. Dan juga mungkin seperti Elia juga kan ya. Elia sampai ke apa? Tidak di rumahnya, di padang gurun pun masih dipelihara Tuhan gitu. Karena dia mendengarkan suara Tuhan, ya. Bahkan burung gagak pun bisa memberi dia makan gitu. Unik sih, unik. Jadi taat sama mendengarkan suara Tuhan itu bisa membawa kita ke level yang berikutnya sih. Ke level-level yang mungkin kita nggak pernah lakukan, tapi karena Tuhan suruh, itu bisa membuahkan hasil. Ya, seperti murid-murid juga pada saat mungkin sudah setelah Tuhan Yesus bangkit, kan murid-muridnya juga menangkap ikan. Sudah semalam-malaman mereka menangkap ikan, tetapi nggak dapet gitu kan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus berdiri di pantai, terus suruh mereka, ayo tebarkan jalamu. Dan pada saat itu mereka menangkap ikan-ikan yang besar, padahal masih pagi gitu. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu kalau kita bisa benar-benar nangkep ya apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, dan kalau kita uji itu benar dan kita lakukan, itu keberhasilan dalam hidup kita. Dan saya juga baru-baru ini juga baru sharing juga di Pul Ketapang di 2 Tawarik 26 ayat 5. Jadi itu di 5b dikatakan begini. Pada saat seseorang mencari Tuhan, ya Allah membuat segala usahanya berhasil. Pada saat seseorang itu mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya itu berhasil. Ya, jadi seseorang mungkin berusaha mencoba untuk melakukan segala usahanya ya, maksudnya dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya, mungkin dengan koneksi-koneksinya, mungkin ada batasannya sih. Tetapi pada saat kita mungkin nggak punya koneksi, kita mungkin nggak punya kekayaan yang banyak, tetapi karena dia bersama Tuhan, ya usahanya itu cukup dengan Tuhan aja itu bisa membuat berhasil. Ya, contoh seperti Abraham sama Lot. Abraham kasih kesempatan ke orang lain yang lebih muda untuk memilih tempat yang bagus. Berarti Abraham di tempat yang tidak bagus. Tetapi pada saat dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, dimanapun dia berada,
itu keberhasilan menyertai dia. Bukan lokasi yang menentukan, tapi karena ada Tuhan, dia jadi berhasil. Mungkin itu dari saya. Wow, thank you. Pastor Freddy, tepuk tangan dong buat Pastor Freddy ya. Luar biasa. Jadi benar mendengarkan Tuhan butuh ketaatan juga untuk melakukan. Karena mungkin aja suara Tuhan suruh kita memberi gitu di tengah-tengah kekurangan gitu. Aduh, kurang Tuhan. Tapi kalau taat pasti akan membuat berkat yang luar biasa, beda memang. Jadi orang yang saya nggak pernah melihat tuh orang yang diberkati itu hidupnya susah gitu, enggak. Walaupun ya mungkin nggak dia kasih tahu kali ya, nggak tahu susahnya. Tapi ketika saya dengar perkataan-perkataannya banyak kesaksian yang indah, wah luar biasa. Karena hati mereka mau taat melakukan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Itu kunci dari kita ya kalau mau jadi pria yang diberkati, taat dengan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Kemarin Pastor Yos khotbah tentang mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Jadi inline ini Pastor Yos, mendengarkan suara Tuhan dan plus lagi harus taat gitu. Baru menjadi pria yang diberkati. Wah, luar biasa. Haleluya. Mungkin dari Bapak Gembala kita, Bapak Gembala Kul kita, Pak Ronald Kusnadi. Gimana Pak Ronald Kusnadi? Saya lihat Bapak ini orangnya luar biasa, excellent loh, diberkati. Pagi-pagi dia udah WA saya gitu. WL hari ini Pak Saud gitu gini. Wih, saya bilang pagi-pagi loh ini. Wih, excellent. Wow gitu. Sudah langsung melakukan bagiannya yang fungsinya dengan dahsyat gitu loh. Oh, ini pria yang diberkati banget ini. Sudah ini nanti Pak siapa yang jadi ini Pak Irvanus Handoyo akan jadi yang doa. Wah, luar biasa. Thank you Pak Ronald Kusnadi hari ini luar biasa men-setting semua acara kita ini dengan dahsyat, luar biasa. Bagaimana Pak Ronald Kusnadi? Menjadi pria yang diberkati. Are you blessed now today? Silakan. Ya, hari ini ya diberkati. Cuma bukan hebat juga sih. Cuma ya takut aja, soalnya hari ini banyak kerjaan. Mau bersih-bersih gudang, jadi waduh, pikiran udah pusing. Jadi pas pagi-pagi belum beres-beres, ya udah dikerjain dulu deh apa yang bisa dikerjain gitu. Jadi persiapan aja sih. Kalau saya biasa kan persiapan. Kalau kurang persiapan pasti ini deh berantakan. Nah, untuk yang diberkati, saya nggak ada cerita apa-apa sih, karena terlalu terpesona sama cerita yang lain. Cerita yang lain terlalu wow. Ya paling kesimpulannya memang kita harus dekat sama Tuhan. Kalau dekat Tuhan kita bisa dengar suaranya, bisa ambil ide-ide briliannya ya. Paling itu aja sih. Yes, kita lanjutkan ke yang lain dulu. Wow, keren. Dekat sama Tuhan, kita mendengar ide-ide brilian Tuhan untuk kita lakukan. Luar biasa, itu pria yang diberkati loh. Iya loh, ide brilian Tuhan itu lebih brilian daripada ide kita, beneran. Serius, karena kalau ide kita kadang, aduh ternyata ada celah gitu, ada celah kegagalan di tengah-tengahnya. Kalau idenya Tuhan nggak pernah ada celah kegagalan, malah menggagalkan celah iblis bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin dari Pak Hari AB, ini biar saya nggak salah lagi. Pak Hari AB gimana menjadi pria yang diberkati? Silakan Pak Hari. Singkat aja sih. Tadi saya tambahin sedikit yang di Kokian bilang ya. Kepastiannya dekat pada sumbernya, artinya begini, Matius 16 ayat 26 atau Markus 8 ayat 36 ya, itu buat apa semua orang memiliki kekayaan dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Nah, Tuhan Yesus bilang barang siapa takut kehilangan nyawanya maka dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya aku, dia akan diberkati. Kalau bagi saya dekat pada Tuhan Yesus, Pak David bilang, pada dekat pada sumbernya, siapa yang memberikan sumbernya, pasti diberkati. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Wow, luar biasa Pak Hari AB. Singkat, jelas, padat, dekat dengan sumbernya, dan memberkati dengan sumbernya itu luar biasa ya, itu akan menjadi pria yang diberkati. Betul, pria yang diberkati bukan
hidup dari berkat Tuhan, tapi hidup dari sumber berkatnya ya. Benar. Jadi betul banget Pak Hari, thank you banget karena banyak orang selama ini mencari berkat, cari uang, cari uang, cari uang. Apa yang dicari pria? Uang. Apa yang dicari pria pagi, siang, malam, petang? Kerja, uang, kerja. Cuma itu aja. Tapi enggak, kita hari ini cari Tuhan, cari tahu ide-ide brilian Tuhan, lakukan ide-ide briliannya Tuhan, taat aja, benar-benar itu menjadi berkat atas hidup kita dan keluarga kita. Thank you Pak Hari Abe, luar biasa. Dan Pak Saud Martua Lubis, wah ini tadi pujian penyemanya keren banget. Berarti WL dong, sewaktu-waktu jadi WL dan kita diberkati banget loh. Nggak cuma di pria dewasa ya Pak Saud ya. Pak Yos yang ngajarin tuh. Pak Saud gimana Pak? Jadi pria yang diberkati hari ini Pak. Apakah Bapak diberkati? Gampang aja Pak, ciri-ciri laki-laki diberkati perutnya buncit seperti saya ya kan. Ya gemuk, itu aja ciri-ciri awal ya kan. Menarik juga ya kan, berarti kan ada dua kan, laki-laki yang tidak diberkati dan diberkati. Nah, saya tertarik dengan Pak Agem tadi yang mengambil dari Mazmur 1 ya. Kenapa ini dimunculkan awal-awal dari Mazmur? Karena kita flashback ya ke belakang tentang sejarah laki-laki yang gagal, Adam ya. Itu pertama laki-laki yang mengalami kegagalan. Ya. Mengalami satu kehancuran hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan nggak mau kalau kita juga keturunannya mengalami seperti Adam. Nah, kenapa ini Adam bisa terjadi mengalami kegagalan? Kita harus belajar dari kegagalan orang supaya kita bisa menggapai suatu keberhasilan. Ya, itu yang harus kita garis bawahi sebenarnya. Dikatakan gini, berbahagialah orang. Jadi ada dua saudaraku, tipis saja, berbahagia sama berbahaya. Ya. Kalau orang tidak mengalami bahagia, berarti dia bahaya. Itu aja. Katanya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri. Yang pertama katakan ada warning. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua, jangan duduk. Jadi ada eskalasinya saudaraku ya. Pertama kita seakan-akan nggak ada apa-apa ya. Kita berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk. Nah, kalau sampai duduk saudaraku, udah berarti kita bercampur baur. Jadi saya dapat nih berkatnya saudaraku, supaya kita jangan mengalami kegagalan lagi, ya kita belajar dari kegagalan orang lain, supaya kita menggapai suatu kebahagiaan, keberhasilan. Sebagai laki-laki, nggak ada ayatnya bencong atau banci di sini, tetap laki-laki, ya laki-laki perempuan. Nah, kuncinya saudaraku ya tadilah. Ya kita melekatlah dengan firman ya, itu aja. Jadi sekali lagi untuk kita lebih memahami lagi, mari sama-sama kita belajar tentang kitab Kejadian. Itulah pelajaran bagi kita mempelajari kegagalan Adam ya, supaya kita berhasil sebagai laki-laki. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan dong buat Pak Saud, luar biasa. Benar Pak Saud, karena pria yang diberkati Tuhan itu bukan pria yang hidupnya, kalau saya bisa katakan, bukan kata lain dari berdiri dan duduk di dalam kumpulan pencemooh, itu bergaul dengan orang yang berdosa, bergaul dengan para pencemooh, bergaul. Tapi Yesus juga duduk bersama orang-orang pendosa saat itu. Banyak orang-orang pelacur, pemungut cukai, rentenir, dia juga duduk, tapi dia bukan berdiri dan duduk yang kata harafiahnya ya, bergaul, tetapi dia malah mempengaruhi. Nah, makanya bahasa yang lebih tepat lagi adalah mempengaruhi. Pria yang diberkati adalah pria yang mempengaruhi orang lain untuk diberkati gitu ya. Jadi kumpulan penyemooh itu akan menjadi kumpulan orang yang nggak mencemooh, tapi menjadi orang yang hidupnya di dalam Kristus gitu ya. Makanya dibilang ayat 2, yang orang-orang itu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti dia dipengaruhi oleh Taurat Tuhan, firman Tuhan, lalu dia mempengaruhi orang-orang lain. Nah, itulah
menjadi orang-orang yang diberkati, pria yang diberkati, dipengaruhi oleh firman Tuhan dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka merasakan berkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Thank you, Pak Saud. Itu luar biasa banget. Tidak berdiri karena berbahaya ya Pak Saud ya. Karena kalau nggak berbahagia, berbahaya. Betul. Pria itu beda tipis. Kalau nggak lurus bisa bengkok dan bisa langsung keriting jarinya. Hari-hari. Tapi Pak Saud jangan salah loh. Saya mau koreksi dikit. Yang buncit-buncit juga LGBT loh bro. Yang hey ada juga loh. Tapi ada juga LGBT itu Pak lagu Boti. Oh, lagu Boti. Betul. Bagi orang yang nggak tahu di sini lagu Boti. Jelaskan dulu Pak Saud, lagu Boti apa? Jangan sampai nggak tahu mereka ini. Lagu Boti itu kan suatu daerah Tapanuli ya. Betul. Orangnya makmur di situ, gemuk-gemuk, sehat-sehat, ya kan gitu. Termasuk LGBT itu Pak. Tapi ini sedikit lagi Pak, sedikit silakan. Nah, yang Bapak bilang tadi, tetapi kesukaannya Taurat Tuhan dan menurunkan Taurat itu firman siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu. Saya lihat di sini berbicara tentang daya tahan, endurance, ya. Nah, jadi setiap kita lekat dengan firman, kita daya tahan kita, imun daya tahan kita itu meningkat gitu. Jadi kelihatan kita segar ya kan, kuat gitu. Sekalipun ada badai, dia daya tahannya tuh udah teruji gitulah. Gitu aja Pak. Makasih. Wow. Gue speechless sama Pak Saud ini luar biasa loh. Sedikit tapi menohok. Haleluya Pak Saud ini luar biasa. Bro Ronald, ya. Pak Saud, kalau lebih mantep lagi, minggu ke Tanah Abang, bakal mantep lagi. Baik. Hamba-hambanya Pak Freddy, Pak Sekian, Pak Mintarjo. Kalau kamu mantep lagi, besok minggu tak tunggu di Tanah Abang, kita aja bilangin. Ya tuh Pak Saud dengerin. Ya Bang. Oke Bang, oke siap. Oke ya. Terikat di bumi, terikat di sorga bro. Haleluya. Baik. Thank you banget Pak Saud, luar biasa masukannya tambahan. Mungkin dari Korobi Kusnadi nih, kan saudaranya abangnya Koronel Kusnadi nih. Gimana jadi pria yang diberkati, bro? Silakan. Kalau buat saya, kalau diberkatin itu, pria diberkati itu yang bisa bersyukur dan berhikmat. Oh, wow. Thank you. Jadi kalau orang yang diberkati itu bersyukur, lalu berhikmat ya. Iya benar ya. Hari-hari gini banyak pria nggak berhikmat ya. Udah diberkati nggak berhikmat. Udah istri cantik gitu, malah cari pembantu. Nah, Pak Min sampai seruput sendiri tuh, minum dulu aja. Oh iya, ayo mari kita minum dulu, makin hot nih loh penjelasan kita. Haleluya. Mantap tuh Pak David tuh, botol apa tuh? Pastor Freddy belum minum loh, tuh aku belum lihat loh. Pastor Freddy pakai Kangen Water, jangan salah, jadi cepat. Oh, Kangen Water ya. Akalin tuh, kita kalah dah. Aduh. Luar biasa, Pastor. Baik, kita lanjut dengan Pak Thomas. Pak Thomas, bagaimana menjadi pria yang diberkati, Pak Thomas? Bentar, buka kamera dulu. Ya, wah keren. Sorry ya tadi ya, kelupaan ini. Gak apa-apa Pak Thomas, tapi nggak terlambat. Maklum, udah tua, jadi ada apa? Ada invite pun juga, ya kan? Siangnya ingat gitu loh, oh malam ini kita ada apa? Ada Zoom lagi gitu kan? Ya kalau aku tanggapin kalau pria diberkatin itu sungguh luar biasa. Aku pribadi ya kita lahir di apa? Di keluarga yang betul-betul udah gagal, ya kan? Tapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara aku, jaga aku kesehatan, keluarga, anak cucu, pekerjaan, bahkan aku ini dari antara saudara, aku ini dipilih sama Tuhan, kita bisa
menerima Tuhan Yesus dalam satu keluarga, dibaptis satu keluarga semua udah menginjak ke ke rumah Bapak di Israel. Haleluya. Sampai ke menantu-menantu, ya kan? Aku nggak kebayang kebaikan Tuhan itu yang memberikan kepada aku sampai hari ini luar biasa. Benar-benar kalau bilang lelaki yang diberkatin, ya kan? Itu aku rasa, ya kan? Itu benar-benar Tuhan itu tuh, ya inilah, ya kan? Ingat-ingat harus rewind kita jadi orang dalam kesehatan juga, ya kan ya? Tuhan itu betul-betul memberikan aku kesehatan sampai hari ini, ya kan ya? Kita kalau ngelihat ya orang yang berusia seperti kayak aku gini, itu wah, ya kan? Yang namanya masih eksis dalam pekerjaan seperti kayak profesi aku di mekanik gitu ya. Itu tuh aku betul-betul aduh luar biasa Tuhan itu betul-betul menjaga aku. Kemarin juga memang Pak Freddy ya, itu dia datang ya untuk menanyakan ya tentang apa kabar, ya kan, kita sampai berbicara tentang kesehatan, pekerjaan, ya semua baik-baik. Saya bilang, Pak, Tuhan pelihara, ya Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita lah. Walaupun aku itu selama melayani di Tanah Abang itu dari hari pertama sampai hari aku tidak ke Tanah Abang itu kita eksis punya di Tanah Abang. Kita itu terima Tuhan di Tanah Abang, kita pelayanan di Tanah Abang, sampai Tanah Abang itu betul-betul di stop oleh pandemik, ya kan? Maka kita itu baru merubah segalanya. Tapi tetap kita itu mengikuti semaksimal melalui Zoom. Ya, tapi aku tidak bisa ya mengikuti seperti yang kayak dengan teknik IT, karena aku bukan bidang IT punya orang, jadi aku itu nyerah banget gitu. Aku bilang, Fred, ya kan, aku pokoknya mendukung doa biar yang muda yang eksis di dalam IT bisa mengembangkan gereja kita Tanah Abang dengan maksimal. Ya, aku sangat senang. Banyak program, ya kan, makin maju kita punya gereja. Kalau kita ngelihat gereja orang, ada yang tidak ada Zoom sehingga domba-dombanya kocar-kacir. Tapi kita masih ada eksis dalam Zoom. Nah, itu yang saya sangat bersyukur ya, karena solidnya dari hamba Tuhan, pekerja ya, masih memperhatikan domba-dombanya sampai hari ini, ya kan? Itu luar biasa. Saya itu setuju sekali, ya kan? Pak ada UMKM lah, TYO lah, Zoom lah, apalagi kayak sekarang nih mau untuk celebrate Tanah Abang lagi, wah itu tuh luar biasa. Semua kebaikan Tuhan, terima kasih itu tuh Tuhan kita yang luar biasa. Ya semoga makin maju kita semua. Oke. Ya itu aja dari saya. Thank you Pak Thomas. Semangatnya Pak Sama-sama. Thomas tersampaikan di hati kami semua nih. Thank you banget. Waduh, memang beda ya. Kalau kul pria dewasa muda ini emang beda dengan kul yang lain gitu. Ada sukacitanya gitu ya. Ada kebanggaannya di hati kita semua ya. Maka saya sampaikan sama Pak Freddy, kenapa saya bisa ikut Dewasa Muda, ya kan? Kan saya bilang, ya kalau kita itu rasa di mana di situ ada sukacita, ya kita tinggal pencet aja Zoom-nya, saya bilang. Ya kan? Jangan melihat usianya, saya bilang. Kalau lihat usianya ya kita nggak bisa ikut, ya kan? Asik, orang tuh TYO, kita udah kepala 6. Iya, yo, hajar terus. Luar biasa.
Ini makin semangat gua. Mari kita seruput lagi kopinya, yuk teman-teman. Yuk, ayo silakan. Sayangnya itu saya nggak bawa gelas. Saya mau pakai jempol aja deh. Ya Pak, pakai jempol Pak. Ganti minyak aja kok, ganti minyak tuh. Oke Pak Min. Setia di apa tuh udah dewasa muda loh ya. Puji Tuhan, Pak. Thank you, Pak. Aduh, kayak barusan umurnya 30 lebih, 40 lebih. Udah 66 nih, bro. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa semangatnya. Senang banget Pak Thomas hadir di kelompok kita ini. Jadi kita jadinya semangat lagi karena ada Pak Thomas juga di sini. Jadi Pak Thomas terus datang ya Pak Thomas ya. Jangan pernah ganti channel ya. Amin. Tapi ya, memang aku juga bilang sama Freddy, kita punya itu acara itu banyak sekali ya kan. Saya sampai benar-benar lupa minggu lalu juga lupa ya kan. Hari ini juga masuknya tadi aja 7:30 lebih. Nggak terlambat. Aduh, hampir ketinggalan kalau ini. Tapi tetap aja biarpun telat ya kita ada buka lebih bagus ya kan. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Biar kita itu bisa ada serumput kopi. Itu dia. Itu dia kali Bang. Ya kalau nggak begitu mah agak awet muda kan kita. Ronald, ya kan satu ada Koaan atau Pak Thomas yang setia di klub dewasa. Betul. Kita apresiasi banget ini. Kedua ada Pak Dapecang dari Cisarua. Iya, dari Cisarua. Dia setia. Nah, maksud saya gitu, biar dia ikut terus maksud saya. Sang mau gini biar dia ikut terus maksud saya. Itu luar biasa bikin penyemangat kita ya. Tepuk tangan buat teman Tuhan. Haleluya. Minggu depan Pak David Cang bisa isi Kulpira Dewasa Muda. Hari Jumat ada slot nih. Jadwalnya Pak Freddy gimana sih? Pak Freddy belum ya? Iya, minggu depan habis Pak Min. Oh iya. Pak Freddy mau kasih jurus-jurus pria sejati. Pak Freddy bisa minggu depan. Hari Jumat depan bisa Pak Freddy? Iya, Pak. Bisa Pak Freddy? Jumat depan oke ya. Oke, Pak Freddy Jumat depan. 2 minggu lagi baru Pak David Cang ya. Pastor David Cang ya. Kalau Pak Freddy senyum berarti oke. Siap. Siap. Jawabannya dengan senyum. Gembala sama wakil gembala ini udah punya chemistry. Main jogrokin aja sih Pak Min ini. Bukan dong Pak Ken, itu bukan jogrokin, bukan Pak Min udah tahu Pak Freddy senyum itu udah kode Pak. Karena gembala sama wakil gembala kompak itu yang luar biasa. Haleluya. Senyum itu bahasa 1000 kata soalnya, mantap. Bisa iya, bisa enggak kan? Baik, orangnya mesti senyum terus ya nggak Pak Min? Amin. Baik, amin. Iya dong. Kita lanjutkan Pak Irvanes ya. Pak Irvanes bagaimana menjadi pria yang diberkati? Menurut Pak Irvanes ini lagi di jalan atau di mana Pak Irvanes? Lagi di jalan Pak. Oh oke. Ya udah kalau nggak bisa Pak Amos dulu ya. Nanti habis itu Pak Irvanes. Pak Amos bagaimana menjadi pria yang diberkati Pak Amos? Silakan Pak. Halo, tes. Pak. Kita kedengeran ya? Oke, baik Pak. Ya, sudah ikut Kulpira Dewasa Muda udah sangat diberkati. Terima kasih semuanya, kesaksiannya semuanya mantap. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Amos. Pak Amos ini orang yang setia banget di dalam Kulpira Dewasa Muda. Datang terus, hanya jarang ngeliatin kameranya karena kamera depannya itu agak bermasalah ya. Tapi nggak apa-apa Pak Amos, kehadiran Pak Amos membawa energi buat kita. Thank you Pak Amos. Baik, Pak Irvanes, silakan Pak Irvanes. Bagaimana menjadi seorang pria yang diberkati Tuhan? Boleh Pak Irvanes. Gak apa-apa. Pria yang diberkati nama Tuhan, yang takut akan Tuhan. Aha. Yang setia dengan Tuhan. Udah itu aja Pak. Oh baik ya, merangkum yang kemarin, yang tadi ya.
takut akan Iya, Pak. Tuhan dan setia bersama Tuhan. Iya, yes. Iya. Pria yang diberkati Tuhan itu nggak selingkuh, betul. Ah, Iya loh, pria yang Iya. kalau kita selingkuh teman-teman, ya betul. Itu awal dari semua bahaya, bencana gitu ya. iya, bencana Makanya besar. bencana besar. Makanya kita yang pria-pria yang udah menikah, setialah dengan satu pasangan ya. Karena berkatnya dari istri kita juga, doanya itu. Istri saya sampai bilang, dalam nama Yesus, lagi tidur itu, dalam nama Yesus. Wih, hebat, dia peperangan gitu ya. Doain suaminya biar nggak kena santet gitu. Haleluya. Jadi istri-istri kita ini tolak balas sebenarnya kalau tidur. Pak Thomas sudah ketawa itu. Memang begini Pak Thomas, kalau kita sharing pria-pria itu begini, baca firman Tuhannya ya cerita tentang kita-kita ya enggak? Bukankah dia takut nanti mata suaminya suka ngelihat belalak sini belalak sana, dia menjadi malamnya jadi berdoa doa. Ini ketahuan ini nih. Ini nih, waduh, ini yang paling nakal punya laki. Dia bilang, gua malam tidur lu jadi bawa doa, dia bilang. Ya, bisa menangkap ke situ nggak? Pokoknya kalau detektif itu kalau mau menangkap sesuatu penjahat, ya kan? Dia itu bisa menilai dari apa yang dari samping punya gerak-geri. Memang ya, istri itu memang detektif nomor 1 loh. Diam-diam saya tidur gitu, dia udah tahu aja chat-chatan saya loh. Malam terus pagi-pagi udah dibilang, yang kok ada SMS ini, chat-chat gini, wah detektif loh, bener. Selain dia tolak bala, dia cek semua loh. Mungkin para pria di sini ada yang mengalami seperti saya. Ya kalau mau tahu ya kan ya, malamnya itu dengar aja, ada nggak dibawa dalam doa waktu tidur. Kalau istrinya bawa dalam doa saat tidur ya berarti sama. Haleluya, haleluya. Saya suka cita banget. Sudah kita ini benar-benar materinya sangat luar biasa Pak Mentarjo. Mungkin closing statement dari Pastor, Pak Gembala, Pak Min. Silakan Pak. Haleluya, terima kasih semuanya buat partisipasi, buat tanggapan, masukan, tambahan yang luar biasa. Dari tadi saya mencermati ya, khususnya tentang kata diberkati. Nah, kata diberkati adalah kata spiritual sebenarnya, berhubungan sama mukjizat dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan kepada kita, itu adalah diberkati. Nah, kemudian saya dari tadi juga saya coba simpulkan bahwa Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan keperluan kita. Jadi kalau hari ini keuangan kita lagi nggak bagus, waktu Tuhan memberkati kita, keuangan kita akan jadi bagus. Kalau keluarga kita lagi nggak bagus, maka Tuhan memberkati kita, maka keluarga kita akan menjadi lebih bagus. Gitu ya. Kalau kesehatan kita lagi nggak bagus, Tuhan memberkati kita, artinya kesehatan kita akan menjadi bagus. Nah, kata memberkati atau terberkati atau diberkati adalah dalam kerangka keadaan seperti itu. Jadi, mari kita hidup takut akan Tuhan, dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Keadaan kita pasti akan jadi baik, keuangan kita pasti akan lebih baik, masa depan kita bahkan Tuhan udah jamin gini, aku menyediakan kepadamu masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati. God bless you all. Luar biasa. Terima kasih Pak Min. Kita nyanyikan lagi. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan membimbing aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi, kiranya pastinya Engkau memberkati kami. Baik, pastinya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kuramasyakana daerahku. Katakan, dan pastinya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku dan pada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ramasyakana-maya. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami pria yang diberkati Tuhan, pastinya Kau tudungi kami Bapa. Kau berikan kami perlindungan-Mu. Ajaib Engkau, angkat tangan-Mu. Haleluya. 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 Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami pria-pria yang diberkati. Kami pria-pria yang memberkati. Kami pria yang melakukan firman-Mu. Glory, glory. Terima urapan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi pria-pria yang diberkati di dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Engkau akan menjadi pria yang akan mempengaruhi orang-orang pria-pria lainnya Tuhan. Dan mempengaruhi dengan firman dan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi sama dengan Kristus di dalam nama Yesus. Engkau akan berbeda daripada pria dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuraba syakarabaya raba. Uraba takanama syanamaya rabaya rabaya raba. Kiraba syananamaya rabaya 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 raba. Uramaya rabaya 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 raba. Uraba takanama syakarabaya rabaya raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuh. Touch Lord. Sentuh kami Bapa, sentuh kami Bapa. Masyanamaya rabaya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pada hari itu aku bersumpah Tuhan bersumpah kepada kita untuk membawa kita dari tanah Mesir ke tanah yang Tuhan pilih dalam hidup kita. Negeri kita yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tanah yang permai di antara semua negeri. Tanah itu Yerusalem dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi saksinya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Pak Min. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi berkati. Hidupnya diberkati, hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan.
Setiap tangannya Tuhan akan memberikan tanda-tanda mujizat Tuhan, sehingga orang-orang, jemaat-jemaat, para murid-murid Tuhan, tengah-tengah dalam kehidupan dia, pengajarannya Tuhan, Engkau yang mengajari dia, Engkau yang membawa dia dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan sertai hidupnya, setiap langkah kakinya Tuhan, bersama Ibu Lingling Tuhan, bersama Yehuda Tuhan, dan juga Serafim Tuhan, berkati Tuhan keluarga ini dengan dahsyat Tuhan. Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati hamba ini yang luar biasa diurapi Tuhan. Kurama syekina maratakan nama syekina matakan latakin nasyana. Haleluya, maratakan beratakasyakan. Mari kita angkat tangan kita berkati Bapak Gembala kita di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau diberkati Bapak Gembala kami. Engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Setiap pewayangan Tuhan, telingamu akan aktif mendengar suara Tuhan. Engkau akan menjadi hamba Tuhan yang akan berkarya di Tanah Abang dengan dahsyat. Dan setiap tanah yang kau pijak akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap engkau menatap, memandang, itu akan menjadi pusaka bagimu di dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi orang yang dahsyat di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, kita berkati Bapak Wakil Gembala, Bapak Pastor Freddy, dalam nama Yesus. Engkau akan dipakai setiap keadaanmu, setiap usahamu, setiap kau berjalan, kau diberkati. Ada keteguhan hati yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan telingamu akan aktif mendengar suara Tuhan lebih lagi. Dan engkau akan dipertajam dengan dahsyat. Engkau akan menyatakan pesan hati Tuhan di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya hari-hari ini. Dalam nama Yesus engkau akan menjadi pribadi yang dahsyat dipakai Tuhan. Maratakan nama syakan nama takkan. Halapatakan nama syiki nama. Mari kita angkat tangan kita tumpangkan kepada Pak Thomas dalam nama Yesus. Bapak Thomas, engkau akan menjadi pria yang luar biasa dalam usahamu. Hatimu sungguh diberkati Tuhan, dibentuk Tuhan dengan dahsyat. Engkau lembut di dalam nama Yesus. Hatimu akan penuh dengan limpah, dengan susu dan madu di dalam rumahmu. Engkau akan bersuka cita di tengah umur usiamu hari ini. Engkau penuh dengan kelimpahan sukacita di dalam rumahmu. Dan anak cucumu akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Istrimu akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan hidupmu akan menjadi pengaruh bagi orang-orang seusiamu, segenerasimu di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, kita berkati Bapak Pastor David Chang dalam nama Yesus, hidupnya, hatinya, setiap pemahaman firman yang telah Tuhan bentuk dalam hidupnya Tuhan, itu akan berkarya, dia akan menjadi penginjil, dia akan menjadi seorang murid Tuhan yang membawa perkataan-perkataan pesan Tuhan melalui Injil firman yang tajam di Cisarua Tuhan, di Bogor Tuhan. Dengan dahsyat Tuhan, dia akan banyak menuai jiwa-jiwa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pakai dia dengan dahsyat Tuhan. Lebih lagi Tuhan, di tempat dia berada, di tempat dia bekerja, di tempat dia berkarya Tuhan. Tangan Tuhan sanggup menolong hidupnya, mengubah keadaan hidupnya. Dalam nama Yesus, dia diberkati hari-hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa juga Bapak Ivanes Handoyo di dalam nama Yesus. Kau diberkati Bapak Ivanes Handoyo di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Engkau nggak sendirian, engkau ada penyertaan Tuhan. Tuhan ada di sampingmu dan memberkatimu dan menudungi engkau dengan keselamatan. Engkau nggak pernah akan jauh daripada Tuhan. Tetap setia dan mengasihi Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang pesan yang baru dalam hidupmu. Untuk setia bersama Tuhan dan mengasihi Tuhan dan tetap setia di dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam nama Yesus. Kau diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Bapak Amos di dalam keadaan hari-hari ini Tuhan. Tidak begitu mudah dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah dia keadaan COVID-19 tidak ada ketakutan dalam hatinya Tuhan. Karena Tuhan menudungi dia dan menyelamatkan dia dari segala virus, dari segala mara bahaya bencana. Karena Tuhan tetap menetapkan langkah-langkahnya hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, untuk dipakai Tuhan di setiap keadaannya hari ini Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, masa hidupnya Tuhan, masa mudanya Tuhan, dan keadaan-keadaannya Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus.
dia semakin bergelora mengasihi Tuhan, dan dia menceritakan firman-firman dalam hidupnya Tuhan. Dia menegakkan prinsip kerajaan Allah dalam hidupnya Tuhan, dan dia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa juga buat Pastor Yos. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Pastor Yos dan seluruh pelayanannya bersama istri, Kevoni dan juga Zio dan Vanessa di dalam nama Yesus. Dia diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Selalu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Setiap perkataan hidupnya Tuhan dan setiap kesaksian hidupnya Tuhan akan memperteguh setiap jalan kakinya Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, yang memberkati dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati usaha madunya, berkati keadaan pelayanannya dia Tuhan, dan bila dia bersaksi di CBN Tuhan Solusi Tuhan, berkati Tuhan, dan biarlah pesan ke hati Tuhan tersampaikan di dalam kesaksiannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu yang mulia dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak Saud Martua Lubis, setiap tarikan nafas hidupnya, dia bernyanyi bagimu, suatu keindahan yang kami dengar, sebuah melodi yang indah yang terdengar dari hatinya Tuhan, untuk mengasihimu Bapa, untuk menyatakan Engkau adalah Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Berkati dia di dalam nama Yesus, dia menjadi pria yang diberkati Tuhan, pria yang berbeda daripada kalangan pria-pria lainnya Tuhan. Bagi tempat dia Tuhan, dia akan menjadi dampak Tuhan, dia akan menjadi pesan Tuhan untuk tercipta dari setiap pujiannya. Orang Mas. Begitu dahsyat Tuhan, Engkau menjadikan mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Berkati mereka Bapa di dalam nama Yesus. Engkau adalah Tuhan dalam hidupnya. Engkau adalah Tuhan yang memimpin hidup mereka. Mari sebelum kita doa berkat, akan ada doa syafaat dari Pak Ivanus Handoyo. Silakan Pak Ivanus Handoyo. Bapak, kami berdiri bagi bangsa Indonesia dan mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus untuk melawat dan mengampuni dari jalan bangsa kami yang salah. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi segala virus. Ya Bapak, sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh, jiwa, dan roh mereka. Dan Engkaulah Tuhan yang memiliki kuasa yang mengendalikannya penyebaran penyakit ini. Bapak bagi para pemimpin di pemerintahan, pusat hingga daerah, gereja-gereja pelaku usaha mikro ataupun makro yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan Indonesia, masyarakat, jemaat, keluarga, bahkan karyawan mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan dan kekuatan daripadamu, memampukan mereka. Bagi acara Mind of Integrity yang diselenggarakan pada Minggu sore ke depan, ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan melewat para pria-pria di seluruh Indonesia yang akan bergabung dan melewati sesi demi sesi dengan pengurapan daripada Roh Kudus lewat hamba-hambamu yang Engkau utus, PS Williar, Keutu, PS Philip Antova, PS Gilbert Lumondong, PS Timotius Arifin, PS Juan Mogi, dan roh takut akan Tuhan bersemayam di setiap hati pria Indonesia. Amin. Silakan Pastor Min untuk doa berkat. Haleluya. Sebelum kami doa berkat, hambamu juga berdoa untuk Pastor Ronald Sitanggang. Terima kasih buat Pastor Ronald Sitanggang, Kau memberkati hambamu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Juga Tuhan berkati usaha yang dijalankannya,
juga keluarganya Tuhan berkati, juga pelayanannya Tuhan berkati. Tuhan pakai hamba-Mu ini, Pastor Ronald Sutanggang, dengan dahsyat, dengan luar biasa, biar melalui kehidupan hamba-Mu ini banyak orang bertemu dengan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar kami akhiri kul kami malam hari ini, mari Bapa Engkau curahkan berkat yang terbaik atas setiap kami. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kul kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalamnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless you Selamat semuanya.